Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Gimana nih kabarnya semua? Pada sehat? Sehat. Semangat ya buat melanjutkan pelajaran hari ini? Masih. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Kakak akan pimpin, untuk teman-teman boleh menyesuaikan dengan apa yang percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, adik-adik udah ada yang tahu belum kakak ini siapa? Udah tahu. Oke, jadi kakak kan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Amelia Miranda. Teman-teman boleh panggil kakak dengan nama Amel. Kakak berasal dari Universitas Kristen Indonesia dari program studi bimbingan dan konseling. Jadi di sini teman-teman nanti akan bertemu dengan kakak untuk beberapa bulan ke depan. Oke, kakak tadi udah kenalan nih. Sekarang kakak mau nih kenalan sama adik-adik semua. Sekalian kakak absen ya. Boleh nanti kalau dipanggil namanya, kalian sebutkan nama panjang dan nama panggilan. Novi Riani Graha. Saya Kak. Oke. Nama panjangnya Riani Graha. Biasanya dipanggilnya Novi. Oke, salam kenal Novi. Elsa Putri Manao. Nama saya Elsa. Bisa dipanggil Elsa. Oke, salam kenal Elsa. Kezia Angelica. Iya, saya hadir Kak. Biasa dipanggil Cia. Oke, salam kenal Cia. Fanny Pelagia. Hadir Kak. Saya biasa dipanggil Fanny. Salam kenal Fanny. Ya, Kak. Tania Floresita. Udah hadir. Oke. Cindy Sani. Hadir. Oke. Rahel Maria Theodore. Biasa dipanggil siapa? Dipanggil Rahel. Oke, Rahel. Sena Amelia Sitompu. Hadir. Kenapa dia tidak hadir, teman-teman? Nggak tahu. Tidak ada kabar. Oke. Putri Kezia. Hadir. Biasa dipanggil Putri. Oke. Tamora Tahigan. Biasanya dipanggil Tamora. Lady Wayoy. Tidak biasa dipanggil. Oke. Oke, salam kenal semuanya. Ada yang belum dipanggil namanya? Saya Kak. Oke. Namanya siapa? Namanya Yodiana. Dipanggil Yodi. Oke, salam kenal ya Yodi. Ya Kak. Oke teman-teman, hari ini kita akan Iya, jangka ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi. Kira-kira ada tahu nggak kita mau bahas tentang apa hari ini? Tidak tahu Ibu. Nih, jadi kita hari ini akan membahas tentang memahami gaya belajar. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum gaya belajar teman-teman itu seperti apa? Belum Ibu. Oke. Nih, pernah nggak teman-teman yang udah suka baca buku, tapi masih nggak ngerti apa yang ada isi buku? Tapi belum ngerti yang ada di dalam buku itu apa, terus masih sulit memahami penjelasan guru. Siapa yang pernah? Saya. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu kenapa kalian tuh sulit untuk memahami materi-materi yang sudah diberikan? Bisa jadi, oke. Nah, sebelum kita cari tahu apa itu gaya belajar, kita harus tahu dulu apa itu belajar. Siapa yang tahu kira-kira belajar itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan apa itu arti belajar? Kalau nggak ada, aku tunjuk. Boleh yang baju putih, Rahel. Menurut Rahel sendiri, belajar itu apa sih? Oke. Boleh Rahel sekalian dibaca, minta tolong. Belajar merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan atau membuat
perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan. Oke, terima kasih Mel. Jadi teman-teman, belajar itu bukan cuma sekedar kita datang ke sekolah, kita duduk dan mendengarkan penjelasan guru, atau hanya mengerjakan tugas, mengerjakan ujian. Nah, jadi belajar itu adalah suatu proses penyatuan antara pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Nah, itu akan membuat kita jadi tahu pengetahuan yang kita dapat, keterampilan yang kita dapat, bahkan cara berpikir dan cara bersikap kita. Misalnya nih, teman-teman ada nih yang mau belajar cara menyelesaikan masalah atau belajar untuk lebih sabar. Nah, itu juga termasuk proses belajar. Jadi belajar itu bukan hanya kita datang ke sekolah, mendengarkan apa yang dijelaskan guru, tapi belajar itu bisa dari mana saja, belajar tentang apa saja dan kapan saja. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke apa itu gaya belajar. Nah, boleh ada yang bisa bantu untuk baca? Silakan. Gaya belajar. Pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi. Oke. Menurut Novi sendiri nih, tadi kan Novi udah baca. Kira-kira apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar itu cara kita menentukan yang cocok untuk apa itu. Belajarnya itu kayak gimana Kak? Apakah dengar doang atau baca doang seperti itu? Oke, terima kasih Novi. Nah, jadi gaya belajar itu adalah bagaimana cara kita mengetahui informasi, kita bisa memahami, bahkan kita bisa mengingat. Ada nih tipe orang yang kalau belajar itu dia harus dengan cara melihat. Ada juga yang tipe belajarnya itu harus mendengarkan. Atau ada juga nih yang misalkan dia itu nggak bisa nih secara materi dijelaskan, tapi harus secara langsung, secara praktek. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini, yaitu ada 3 tipe gaya belajar, ada visual, auditorial, kinestetik. Kira-kira teman-teman ada yang pernah dengar belum? Belum. Oke. Lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang gaya belajar visual. Ada yang bisa bantu baca? Saya Ibu. Oke, gaya belajar visual. Lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan menurut Yodi, gaya belajar visual itu seperti apa nih? Kan dia bilang lebih banyak menggunakan indera mata. Seperti membaca Ibu. Ya benar. Jadi lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi biasanya misalnya adik-adik nih adalah tipe orang yang gaya belajarnya visual. Contohnya guru menjelaskan atau menulis di papan tulis. Nah, teman-teman itu hanya fokus dengan tulisan karena dengan cara dia melihat, dia akan tahu urutan-urutannya atau bahkan kalau gurunya bikin diagram. Nah, itu pasti mereka kalau misalkan disuruh untuk buat ulang, mereka akan lebih paham. Nah, biasanya kalau tipe yang visual ini kalau bisa jangan tuh yang namanya adik-adik duduk di belakang, karena kalau misalkan kita duduk di belakang pasti akan terhalang oleh teman kita. Nah, kalau bisa duduk di depan agar lebih efektif saat belajar. Sekarang kita cari tahu nih apa sih ciri-ciri gaya belajar tipe visual. Yang pertama, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ada yang bisa kasih contoh? Nih, aku kasih contoh ya awal. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Misalnya, gurunya ngasih dia tuh disuruh untuk menonton video di YouTube secara 5 menit. Dia lihat nih urutannya, bagaimana, pasti dia itu akan lebih paham. Tapi kalau misalkan dilihat dari apa yang didengar, misalkan dia hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, mau guru itu jelasin 5 menit, 10 menit, 30 menit, udah pasti biasanya dia tidak akan paham. Karena dia bingung, apa sih yang dijelaskan sama gurunya, dia pasti akan jadinya bosan, ngantuk. Pasti teman-teman pernah merasa seperti itu kan? Iya. Oke, lalu biasanya tipe visual ini kurang pandai memilih kata dalam berbicara. Terus mereka itu tidak terganggu dengan keributan karena mereka berfokusnya mengandalkan penglihatan. Jadi biasanya kalau misalnya ada keributan mereka itu tetap fokus asal buku selalu ada di tangan mereka. Seperti itu. Lalu mereka itu sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan.
Misalnya nih teman-teman, pernah nggak sih contohnya waktu kecil teman-teman nih disuruh mamanya nih di beras 5 kilo dan 10.000. Teman-teman udah inget nih di rumah, pas sampai warung teman-teman apa? Lupa, ya kan? Nah, itu bisa jadi teman-teman harus dengan cara visual. Ada juga kan mamanya misalnya tulis di kertas, teman-teman bawa kertasnya ke warung, pasti teman-teman baca 5 kilo 10.000, 5 kilo 10.000, ya kan? Nah, itu nanti sampai warung teman-teman udah ingat, gak usah baca lagi. Ibu tadi saya disuruh mama saya nih beli beras yang 5 kilo 10.000. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Lalu mereka yang tipe visual ini biasanya pembaca cepat dan tekun. Mereka juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Mereka tuh lebih suka kalau dikasih buku suruh baca sendiri daripada didikte. Pasti mereka akan ketinggalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Terus untuk tipe visual ini mereka biasanya rapi, teratur, teliti dan perencana yang baik. Nah, biasanya tipe visual ini kalau kita lihat bukunya pasti sangat rapi teman-teman. Apa yang penting pasti dia bedain pakai stabilo atau pakai pulpen berwarna seperti itu teman-teman. Selanjutnya dari sini ada yang udah merasa, ini kayaknya tipe aku banget nih. Ada yang merasa nggak yang visual? Belum? Belum. Oke, kita lanjut ke gaya belajar auditorial. Ada yang bisa bantu untuk baca? Oke, silakan. Gaya belajar auditorial. Banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Nah, oke, terima kasih Cia. Nah, jadi ini kebalikannya teman-teman. Kalau tadi dengan mata, ini dengan telinga. Nah, jadi mereka itu akan menyerap informasi dari apa yang mereka dengar. Biasanya tipe yang gaya belajar auditorial ini bisa dibilang mereka itu banyak ngomong teman-teman. Nah, kita sekarang bisa tahu nih ciri-ciri gaya belajar tipe auditorial. Mereka suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Ada yang pernah nggak kayak gini? Misalnya nih disuruh presentasi nih besok, aduh waktu aku nih kayak gimana ya? Jadi teman-teman belajar nih sendiri di rumah, ngomong pelan. Jadi kayak teman-teman ngajar di tempat yang luas gitu, di sekolah gitu. Itu contohnya. Terus misalnya teman-teman juga mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Misalnya lagi fokus nih, teman sebangku sebelahnya ngajakin ngobrol, pasti teman-teman akan ke-distract. Apa ya tadi yang jelasin gurunya? Nah, seperti itu. Lalu biasanya auditorial ini mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi mereka hebat dalam bercerita. Biasanya mereka nih kalau disuruh ngomong di depan, pasti mereka jago teman-teman untuk presentasi, pasti mereka jago. Nah, mereka juga dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Jadi yang tipe gaya belajar auditorial ini mungkin bisa nih kalau misalkan nggak paham nih dengan apa yang tadi dijelaskan oleh gurunya, pulang sekolah kumpul nih bareng sama teman-temannya, kalian bertukar pikiran, bertukar materi yang tadi diajarkan agar teman-teman bisa saling merangkul satu sama lain. Jadi teman-teman lebih paham dengan materinya. Terus mereka itu suka menjelaskan dengan panjang lebar. Next, ada yang udah merasa auditorial? Kenapa bisa merasa auditorial? Karena saya suka berbicara. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Novi Yodi? Sama juga Kak. Karena lebih suka mendengarkan daripada membaca. Oke, terima kasih Yodi. Selanjutnya kita masuk ke gaya belajar kinestik. Nah, ada yang tahu nggak gaya belajar kinestik itu kayak gimana? Oke, teman-teman, jadi gaya belajar kinestik ini biasanya orangnya itu nggak bisa diem. Siapa nih yang nggak bisa diem nih di sini? Kalau lagi belajar, duduk 5 menit, otaknya kayak gatel, berdiri. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Ada. Jangan-jangan alasan ke gurunya, ibu saya mau ke toilet, padahal sampai toilet cuma ngaca nyisir. Benar nggak? Atau mau pinjem pulpen nih ke temennya, pura-pura gangguin temennya. Nah, itu termasuk gaya belajar kinestik. Jadi mereka lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestik itu lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, ini nih
Kalau kinetik ini dia susah nih kok untuk menerima materi atau teori secara langsung, tapi mereka harus melihat langsung cara kerjanya itu seperti apa, baru mereka paham. Kita sekarang ke ciri-ciri gaya belajar kinetik. Nah, biasanya yang punya gaya belajar kinestetik itu mereka berbicara dengan pelan, lalu mereka banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu lama seperti tadi. Lalu mereka menghafal dengan berjalan bolak-balik. Siapa yang pernah nih ngafalin presentasi sambil bolak-balik? Ada nggak? Ada yang merasa nggak? Ada ya. Terus mereka itu ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh nih. Contohnya seperti kakak dari tadi tangannya bergerak. Nah, bisa jadi kakak juga masuk ke tipe gaya belajar kinestetik. Nah, lalu mereka itu menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Misalnya disuruh baca, Putri tolong baca halaman segini. Teman-teman baca pakai tangan ditunjuk. Nah, itu bisa jadi juga Putri masuk ke tipe gaya belajar kinestetik. Ada yang sudah merasa tadi kan udah visual, auditorial, kinestetik. Kira-kira teman-teman udah kebayang belum? Kayaknya gaya belajar aku yang auditorial deh, atau yang visual, atau yang dominan aku kayaknya dua deh kak. Aku bisa auditorial sama kinestetik misalnya. Tapi yang lebih dominan itu yang mana? Gitu teman-teman. Ada yang udah merasa, sudah mendapatkan cara gaya belajarnya? Sudah. Oke. Coba kakak tanya dulu. Menurut tadi yang jawab sudah nih. Siapa tadi yang menjawab sudah? Oke, Cia boleh. Menurut Cia, kalau Cia sendiri itu tipe gaya belajarnya apa? Oke, kalau menurut saya pribadi, tipe gaya belajar saya itu sebenarnya saya bisa visual dan auditori, tapi lebih dominan ke auditori karena saya lebih senang mendengar daripada membaca. Oke, terima kasih Cia. Boleh tunjuk temannya Cia? Elsa? Oke, boleh Elsa. Kalau saya kayaknya gaya belajar itu lebih ke praktek langsung. Kinestetik. Jadi Elsa kalau misalnya cuma teori aja nih bingung ya. Harus mengerjakan secara langsung. Oke, sekarang kita cari tahu nih strategi untuk belajar tipe visual. Biasanya yang tipe visual ini suka belajar dengan gambar-gambar. Seperti tadi mereka tuh suka melihat video. Misalnya nih dikasih belajar dengan diagram atau peta. Belajar dengan peta. Kalau misalkan dia nanti disuruh jelaskan, mereka pasti paham karena mereka ingat apa yang mereka lihat. Nah, lalu mereka itu belajar dengan membuat coretan simbol atau tanda-tanda penting. Kayak misalnya ada yang penting dibikin pakai stabilo, atau enggak tanda penting itu kayak misalnya tanda kutip 2, tanda bintang, itu bisa jadi. Lalu menggunakan video atau gambar-gambar berwarna. Selanjutnya kita cari tahu strategi belajar tipe auditorial. Membaca dengan suara atau bercerita. Siapa di sini yang suka bercerita, yang suka ngobrol sama temennya, berbagi cerita, bukan gosip ya, berbagi cerita, bukan gosip. Ada yang pernah kayak apa ya, tukar, misalnya nih aku lagi ada masalah nih di rumah, terus temennya nanti dengerin, kasih solusi. Ada yang pernah? Nah, itu bisa jadi kalian itu tipe orangnya auditorial, kalian suka bercerita, kalian itu lebih senang mendengar dan bercerita apa yang disampaikan oleh orang lain. Lalu biasanya mereka itu menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan. Misalnya nih, untuk tipe auditorial, kalau misalnya di sekolah teman-teman boleh bawa HP, teman-teman nggak bisa nih visual, aduh nggak ngerti nih tadi yang dijelasin gurunya. Teman-teman bisa nih bawa HP, bukan rekam apa yang dijelasin gurunya, nanti malam di rumah sebelum tidur teman-teman dengerin lagi. Mungkin bisa jadi apa yang sudah dipelajari tadi akan masuk ke dalam pikiran teman-teman. Nah, mereka ini sukanya berdiskusi, berdebat. Kalau caranya kalau mereka disuruh kerja kelompok pasti mereka senang banget ya teman-teman, karena mereka banyak ngomong. Terus mereka itu mendengar melalui video, seminar ataupun webinar. Siapa yang di sini suka banget kalau misalkan diajak untuk ikut seminar atau webinar? Gak ada. Masuk ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke strategi
sekolah SMP kan dulu kan ada dibagi dua ya, kelas IPA dan kelas IPS. Nah biasanya kalau misalnya kita dapat pelajaran IPA, ada tuh yang disuruh buat lampu. Kita kan kalau misalnya dijelasin, teman-teman nanti sambungin kabel ini ke sini, sambungin kabel ini ke sini. Kira-kira teman-teman bakal paham nggak kalau cuma dijelasin seperti itu? Tidak. Tidak kan? Biasanya waktu ibu SMP tuh dikasih tahu langsung, teman-teman nanti bawa bahannya, kita kerjakan bersama-sama di sekolah. Jadi kita tahu, oh kalau misalkan ini disambung ke sini, ini disambung ke sini, lampunya bisa nyala. Nah itu teman-teman harus melakukan praktik. Lalu menggunakan model Lego, alat praktek, kerajinan tangan atau puzzle. Teman-teman misalnya nih, waktu sekolah matematika nggak ngerti, kita pakai alat apa? Ada yang tahu? Sempola, iya kan? Nah itu bisa jadi nih kinestetik atau enggak waktu belajar itu pas berhitung atau perkalian juga masih sulit. Teman-teman hitung kancing, bukan buat nyari jawaban, bukan untuk hitung tambah-tambahan. Nah itu juga bisa teman-teman. Lalu menggunakan gerak dalam belajar, gerak seperti ini, bergerak tetap. Lalu drama, mereka lebih suka drama dan permainan aktivitas lapangan. Nah jadi teman-teman dari tadi 3 tipe gaya belajar tadi, kira-kira apa yang teman-teman dapat nih? Ada yang mau jawab? Boleh? Saya Kak. Oke. Jadi kan kalau saya lebih audio sama kinestetik. Nah di sini saya belajar strateginya. Saya kira kayak strategi kinestetik ya bisa gerak-gerak doang. Nanti kita bisa pakai kayak permainan kayak Lego, kayak puzzle. Jadi nanti saya mau coba sih Kak. Oke. Ya coba digali lebih dalam lagi. Apakah benar ya kira-kira gaya belajar Novi ini adalah kinestetik? Oke, terima kasih. Boleh Novi tunjuk temennya yang belum. Tamara. Oke, boleh Tamara. Kalau dari Tamara sendiri, apa yang Tamara dapat? Saya jadi tahu di gaya belajar itu Oke, terima kasih Tamara. Nih, mungkin kita buktikan terlebih dahulu apa benar nih Novi yang Novi bilang tadi. Novi ini audiovisual. Yang Tamara bilang tadi kalau Tamara itu kinestetik ya, kinestetik. Nah, jadi di sini ada quiz. Jadi adik-adik nggak usah takut salah. Di sini itu nggak ada salah benar. Nah, jadi jawab sesuai dengan apa yang adik-adik rasakan. Yang bagiin kertasnya boleh estafet ya. Ya. Sudah semua pegang kertasnya? Sudah ya Ibu. Kerjakan ya. Kalau misalkan ketinggalan boleh bilang ya di pastikan. Sudah? Yang lain? Sudah. Ada yang belum? Ada. Oke. Dijawab dengan benar ya. Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Lanjut ya.
Mungkin, oh iya nanti. Jadi agak lebih ini apa instrumennya relax. Sudah? Belum. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah? Teman-teman dilanjutkan. Sudah? Yang lain? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Oke, boleh dilanjutkan. Sudah, Fani? Oke, boleh teman-teman lanjutkan. Sudah, yang lain bagaimana? Sudah. Belum. Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah? Sudah. Oke. Teman-teman, siapa dan jawabannya lebih banyak memilih huruf A? Coba dilihat, diperhatikan.
Coba banyak A, B, atau C? Hitung terlebih dahulu. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Sudah? Sudah. Oke. Boleh tanya dari Fani. Kalau dari Fani sendiri banyaknya huruf apa? Memilih huruf apa? Aduh. Nah, bisa jadi Fani ini masuk ke tipe gaya belajar visual. Ada yang lebih sama kayak Fani, lebih banyak memilih huruf A? Putri juga visual ya. Nah, bisa jadi kalian itu termasuk ke tipe gaya belajar visual. Putri dan Fani mungkin bisa nih ikutin strategi-strategi yang tadi atau mencoba kembali apakah benar ya dengan kuis ini aku benar-benar gaya belajarnya itu adalah visual. Lalu siapa yang lebih banyak memilih huruf B? Saya Ibu. Yodi. Siapa lagi ada? Oke, ya. Nah, berarti kalian ini termasuk ke dalam tipe gaya belajar auditorial. Ya betul sekali. Boleh nanti dicoba nih di rumah sampai rumah rekam suara nih dari sekolah atau nggak dengerin podcast sebelum tidur. Siapa tahu itu bisa lebih masuk ke pembelajarannya. Yang memilih huruf C. Oke, ada Elsa, Amora, Rahel, dan Novi. Nah, berarti benar tadi. Kalian ini masuk ke kinestetik yang kalau belajar itu harus secara praktik daripada secara teori. Nah, teman-teman kan udah tahu nih tipe gaya belajar teman-teman masing-masing. Sekarang teman-teman bikin strategi belajarnya. Hai Novi masuk ke kinestetik. Kedepannya Novi bakal kayak gimana cara belajarnya? Ditulis, dibikin strategi belajarnya. Boleh teman-teman di lembar belakangnya. Ditulis kalau visual strateginya untuk kedepannya belajarnya harus seperti apa, kalau auditorial kedepannya belajar harus seperti apa, begitupun dengan kinestetik harus seperti apa lagi. Sudah teman-teman? Sudah mulai. Sudah ya Di? Sudah Ibu. Oke, semuanya udah? Sudah. Coba sekarang Ibu mau tanya. Kalau untuk Elsa sendiri, Elsa kan tadi dapat apa? Kinestetik. Kalau Elsa untuk kedepannya cara gaya belajarnya kan udah dapet nih kinestetik. Strateginya itu seperti apa untuk kedepannya? Apa yang dilakukan? Kalau di sekolah, belajarnya di sekolah mungkin kalau gurunya cuma menjelaskan, mungkin saya bisa mencatat dulu Ya. sambil mendengarkan. Baru nanti kalau sudah sampai di rumah bisa mencari referensi dan sambil mempraktikkan hal yang bisa belajar. Iya, bisa belajar. Betul sekali. Terima kasih Elsa. Boleh Elsa tunjuk temannya? Putri. Boleh Putri. Tadi aku yang visual ya Bu. Ya strategi itu lebih benar. Oke, ya benar. Emang orang yang visual ini mereka tuh lebih suka membaca, dikasih buku cerita pun mereka bakal cepat tuh habisnya bacanya karena mereka akan lebih paham. Boleh Putri tunjuk temannya? Rahel. Kalau Rahel masuk ke tipe gaya belajar yang seperti apa? Visual. Untuk kedepannya nih strategi belajar Rahel nih, biar Rahel itu lebih paham sama materi-materi yang dijelaskan. Seperti apa? Kalau saya sih saya membaca terlebih dahulu, saya mencatat pakai
Oke teman-teman semua, jadi kan teman-teman udah tahu nih gaya belajarnya masing-masing. Semoga teman-teman bisa pakai untuk kedepannya cara gaya belajarnya biar teman-teman itu saat belajar itu lebih efektif, lebih mudah, gak harus pusing-pusing lagi nih, gak ngerti materi yang diajarin, karena sudah tahu gaya belajar teman-teman yang harus dipakai itu apa saja. Nah, jadi semua gaya belajar itu sama pentingnya, gak ada yang buruk, gak ada yang lebih buruk, semuanya sama-sama baik. Jadi tinggal kitanya aja gimana cara menempatkannya. Kalau kita dapat visual kita harus seperti apa, kita dapat auditorial kita harus seperti apa, seperti apa. Nah, teman-teman kenapa sih kita tuh kenapa sih penting kita harus tahu ya pembelajaran kita mempelajarinya dengan baik, bisa menggunakannya dengan baik untuk kita menutup pembelajaran. Mau pimpin doa untuk hari ini. Baik teman-teman, saya berdoa menurut saya ikut Kristus Protestan menyampaikan bahwa pembelajaran kami hari ini caranya mempelajari semua kelas. Terima kasih semuanya. Oke, ya. Untuk yang ibu ini ya langsung ya. Terkait dengan pembukaan untuk Amel juga sudah lebih baik, gitu kan ya. Dibuka juga dengan doa dan lain sebagainya. Untuk apa namanya materi dia berarti ini kuis yang lain teman-temannya kemarin ada kuis nggak? Tidak ya, baru apa namanya Amel ya. Oke. Untuk kuis, ibu senang kamu buat kuis begini. Biasa anak-anak lagi seneng nih kalau dibikin kuis begini. Apalagi kalau seandainya bagaimana kamu gaya kamu bergaul, gimana kamu cara berteman, pacaran. Itu biasa lebih cepat, langsung buru-buru udah kayak lagi apa namanya, kayak lagi apa namanya kayak apa bukan? Pengen tahu nih judul saya kayak gimana, pengen tahu yang kayak gitu-gitulah. Nah ya, biasa itu paling cepat. Kalau anak-anak SMA itu paling cepat. Tapi tadi itu spontan langsung kayak begitu kamu kasih kuis itu, kalau ibu yang jadi muridnya, ibu serasa lagi kayak lagi dono kasihnya intro gitu. Jadi kalau ini lagunya harusnya masukkan instrumen karena lagu itu mempengaruhi. Karena apa? Yang masuk kebetulan kan kamu bilang ada kinestetik, ada audiovisual. Sama satu lagi auditorial, ya. Jadi kalau ada orang yang begitu dia udah melihat auditorialnya, visualnya dia oke, tiba-tiba ada nih masuk lagu yang membuat dia jadi stres. Itu ibu pengaruh. Saya tipe yang belajar, saya senang dengar lagu, tapi lagunya lihat dulu. Tiba-tiba saya lagi belajar, saya dengar dosen di ruang lagu, ketawa-ketawa, hilang yang ibu lagi pikirin, gitu ya. Bisa dipasang lagu,
kalau lagunya lagu-lagu tertentu, semakin dia kuat, semakin ibu konsentrasi. Tapi untuk lagu tertentu, semakin dia kuat, semakin emosi ibu, hilang semua. Nah itu memang pengaruh. Jadi ada karakter masing-masing. Tolong nanti next teman-teman yang lain, kalau mau buat seperti Amel, silahkan, karena dengan semua maju, kita lebih kreatif ya. Oh, nanti aku hari pertama begini pertemuan kedua begini kayak gini-gini, pasti kalian tangkap. Terus tadi disampaikan terakhir, baiklah teman-teman, enggak. Nah, Amel ya, jadi tolong diingat jangan sempat keceplosan teman-teman. Ya, karena ibu ingat waktu itu kalau tidak salah di SMA Angkasa sampai ada teguran dari guru ke kami dosen, itu yang PPL terlalu bahasanya sekarang terlalu membumi sama anak-anak gitu ya. Kita boleh berteman, kita boleh deket, tapi tetap ada jarak. Ibu dekat sama kalian, mungkin ada tertentu ibu WhatsApp atau segala macam ada, tapi ibu tetap harus jaga jarak. Nah itulah kita bedakan bagaimana kita bertemu dengan guru, bagaimana bertemu dengan teman-teman nanti PPL, kita bertemu siswa. Jadi nanti jangan juga pada saat kalian ketemu nih, contohnya Amel sama ada nggak sama siapa dia? Novi. Sama Novi. Tiba-tiba ketemu pagi-pagi, ya ampun gue terlambat loh, di depan anak-anak spontan gitu kan. Nah kalau mungkin lagi refleks dia sadar, oke. Tapi kadang-kadang oke, saya ini lagi di sekolah ya, jadi hal itu yang harus, karena ibu lihat gayamu juga mengajar. Kalau ibu jadi murid, ibu kayak gini-gini. Perhati nggak? Kira-kira Amel kayak gimana tadi? Kurang tenang ya? Iya. Jadi kalau seandainya lagi di kamera, dia begini-gini nih, ngerekam. Jadi harus agak tenang ya. Kalau kamu sampaikan gaya saya begini, tapi dalam mengajar kita juga perlu ketenangan. Kalau kamu rasa, aduh saya nggak bisa fokus nih kalau cuma satu, boleh kamu sedikit jalan di sini. Udah. Nah, kalau udah rasanya kira-kira 10 menit kamu jenuh, kamu pindah ke sini, kan ada 4 sub kan, pindah. Jadi jangan, ya adik-adik kayak gimana enak, itu nanti takutnya nggak konsentrasi. Oke. Ketepatan waktu tadi pas atau kurang berapa menit tadi? Ini 8 menit. Oke. Kurang 8 menit, tapi nggak masalah. Tadi juga Putri tidak lewat ya? Iya, Nah, tidak lewat. Oke, bagus. Ada doa, kesimpulan apa segala macam. Ice breakingmu tadi apa ya? Yang kuis aja ya? Iya, sebenarnya ada tapi saya lupa kelewatan. Oke. Ya wis. Padahal aku baru ingat. Oke, ya sudah, itu saja buat Amel. Ya, nanti Yodi. Oke, silakan Yodi. Berarti habis Yodi, ibu kasih masukan. Setelah itu kita tutup dalam doa. Berarti bubar ya? Iya. Atau ngapain? Oh, deh. Oke. SMA. SMA kan? Oke. Ya. Di mana Yodi untuk ya? Di SMA 61. Oh, di Krakow.